Dewan Guru, Pembina, Pelatih, teristimewa anak-anak peserta Lomba FLS 3N tingkat Kabupaten Sumbawa jenjang SMP pada tahun 2026 yang sudah dilaksanakan 2 malam berturut-turut. Saya hanya ingin ngomel sebenarnya. Mohon izin Pak Kadis. Jadi yang pertama itu ada 103 SMP di Kabupaten Sumbawa. 107 ya. 117. Nah, kemudian saya mendengar dari semalam hanya ada 5 sekolah. Melaku ada 112. Arti guru, pengsekolah, kepala sekolah tidak melaksanakan salah satu bagian tugas, yaitu pengembangan prestasi siswa. Mohon maaf Deta, mesti harus dicari metodenya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, karena FLS 2N, FLS 3N dihajatkan sebagai sebuah ajang selain dalam rangka membentuk karakter siswa, menemukan bakat siswa, pengembangan siswa dan sebagainya, juga sebagai ajang kompetisi. Artinya sekolah bergerak untuk menemukan. Nah, tahun ini ada 8 mata lomba. Yang saya lihat di pengumuman kepala dinas hanya 5. Melaku lomba telu. Malunda tuh boleh cerita serati pitola si Simpi. Kan aneh. Ya, aneh itu. Nonda tutup pindah ilustrasi, padahal tuh nih kan buat break HP berilustrasi dengan HP dan sebagainya. Artinya ini menjadi evaluasi bagi kita. Saya melihatnya dari kacamata pengamat saja, praktisi yang senang mengikuti kegiatan ini kemana-mana. Kemudian kalau ini dijadikan ajang rutin supaya dia menjadi mayor event Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, tentu berbeda persoalannya. Apalagi ketika pemerintah sudah menstop Festival Moyo sejak saya pindah ke Dikbud. Tahun 2017 Festival Moyo sudah dihilangkan, padahal sudah masuk agenda nasional. Kita berharap FLS 3N inilah yang akan mengangkat kemampuan siswa dan seni budaya daerah kita. Kita sepakat tak? Sepakat. Nah, jangan sepakat karena sedikit, cuma 5 sekolah. 112-nya masih harus dihubungi. Ya. Saya mulai dari materi lomba ya, supaya kita bisa memahami. Yang terpenting, yang penting untuk saya soroti pada malam hari itu ada yang bersentuhan langsung dengan budaya Sumbawa. Yang pertama itu ada mendongeng, karena ceritanya bisa diambil dari tutir Tahu Samawa. Kemudian ada kreativitas musik tradisi dan tari daerah. Sedangkan kalau menyanyi pantomim itu berkembang ya. Saya mulai dari mendongeng dulu ya. Mendongeng secara tradisi kita punya betutir ya. Hanya saya lihat di 2 malam ini ada cerita yang pemenggalannya itu memutus alur. Ada beberapa memutus alur. Hati-hati di dalam memenggal, karena alam itu betutir sesuai gini. Ada pada dalam buku mungkin baru 3 jam, dijadikan 10 menit maksimal dengan perkenalan dan lain sebagainya, dijadikan 8 menit misalnya. Hati-hati memenggal, jangan sampai memutus alur. Kemudian yang kedua, ada ketidakkonsistensian pemeranan di dalamnya, karena dalam cerita itu ada pemeran ya. Misalnya tadinya ayam, dia beternak ayam nih, bang, tiba-tiba beternak bebek. Iya sebetulnya sedua hewanan, tapi kan nongka sebut bebek mula ya. Mika laku jual ayam, saya beli bebek, kan harus jelas. Jadi mengajak orang untuk menggunakan rasionya dalam sambil mendengar cerita. Kemudian yang kedua mengenai mendongeng ya. Anak-anak kita sering sekali tidak dikontrol oleh guru, banyak sekali bahasa ucapnya yang ditelan. Saya kira Pak Rahim Eltara lebih jeli telinga dari saya karena biasa menjadi juri ya. Banyak yang ditelan, hati-hati. Secepat apapun ucapan kita,
Jangan ada yang ditelan, termasuk MC tadi. Ibu-ibu dengar nggak MC? Memang dia luar biasa suaranya, menggelegar. Tapi karena emosi selalu ada yang ditelan. Jangan ada yang ditelan. Sebagus-bagus bahasa di Indonesia ini bahasa Jawa terus terang. Tidak ada satupun huruf yang ditelan dalam bahasa Jawa. Tepuk tangan untuk orang Jawa. Lalu Ismawa kan biasa melakum. Nah itu ditelan, kebiasaan itulah dibawa ke panggung. Harus Hati-hati. gitu Ya, apalagi nanti kalau jurinya di tingkat provinsi, di tingkat nasional jeli, wah ini ditelan. Jadi artikulasi itu harus jelas diucap. Harus setiap alinea harus jelas. Guru harus teliti. Apalagi nanti kalau sudah diumumkan misalnya juara 1, tolong bantu. Ya, juri minta bantuan juri. Ya, minta bantuan juri supaya ikut membina. Dengar sekali di mana kekurangannya, ekspresinya, nada suara, tempo dan sebagainya. Supaya anak kita juga bisa duduk setara dengan orang lain di tingkat nasional. Saya tidak mau di tingkat provinsi. Sebab Sumbawa ini sampai hari ini masih berada di papan atas untuk prestasi kesenian. Ya, saya khawatir disabet oleh papu kita di sebelah itu, sebelah barat. KSB maksudnya. Kemudian yang kedua, kreativitas musik tradisi. Ya memang terus terang saja harus diakui, tidak semua sekolah punya alat musik, itu yang pertama. Tetapi so meruat rentek bangku, ibu. Roas bangku tak langsing roas final musik dulu untuk kenang pelatih musik murid tu. Nah kadole nondar bana kesida kare no sia latih kesida murid sia. Oh, talang sing kenang kadu atau talang plastik begiat panus belak. Jadi jangan sampai kita terpaku karena tidak ada. Akhirnya pembinaan kepada siswa terhalang. Ya. Jadi kreativitas musik tradisi ini selain anak-anak pandai bermain musik, dia juga pandai menciptakan musik. Ya. Musik yang kita saksikan ini harus menjadi satu pertunjukan utuh. Baik alatnya gong, gendang, serune, pelompong, santong serek, ai beling dan lain sebagainya. Bahkan barangkali penotok ure, kancing mama, terbuat ada posok, tahu rebintir dan sebagainya. Jadi alat musik asalkan komposisinya itu ditata menjadi satu pertunjukan yang utuh. Jangan membuat musik, kreativitas musik, menarinya banyak di atas panggung. Musiknya. Akhirnya bingung juri di Jakarta karena saya saksikan ketika FLS 3N tingkat nasional tahun lalu, perwakilan dari NTB yang diwakili oleh Sumbawa menari di panggung, juri bingung, ini mengiringi tadi apa musik? Kan judulnya kreativitas musik tradisional, bukan kreativitas tari tradisional. Itu yang harus diterjemahkan. Ya, lalu beli tele, nih dadar telurnya dibeli, bukan telur dikasih beli. Ya, jadi kita memahami petunjuk teknis itu harus dibaca dengan teliti. Ya, kreativitas musik tradisi. Jadi selain anak-anak pandai bermain musik, ya gendang, kita punya gendang itu iramanya 32. Hanya kepakan jaran, baik sih, renanda patik jaran. Ya, pakai jarannya teteng lepak tepung kali mula jaga tumpu. Ya, apalagi bisa yang lain puju lengkaja, sendoran, timbal layar dan sebagainya, sikir mayang dan lain sebagainya masih perlu. Jadi itulah pentingnya sekolah bekerja sama dengan sanggar seni yang ada di lingkungannya. Masyarakat. Yang terakhir dari saya tentang tari. Tentang tari. Beberapa tahun pelaksanaan FLS 2N, banyak sekali lembaga-lembaga tari di Indonesia termasuk akademisi mengkritisi tari di FLS 2N. Karena apa? Karena merusak tari tradisional, merusak tari tradisi. Nah, sehingga apa yang terjadi? Di tahun 2024 itu diadakanlah kesepakatan bahwa materi tari FLS 2N itu semi kontemporer, bukan tradisional. Yang kita lihat 2 malam berturut-turut ini 3 materi tradisional. Belum lagi temanya, ya. Jadi kenapa kemudian ada loncat
dia membalik badan misalnya salto, tetapi ada alasannya, semua dilakukan dengan alasan yang jelas. Itu tari ya. Jadi akhirnya tari tradisional kita terpelihara, semi kontemporer ini berkembang dengan baik, memberi ruang. Lomba menari katanya, tetapi setelah saya cek di lembar penilaian itu ada ruang, gerak, dan waktu serta unity. Satu saja bidang khusus untuk gerak, yaitu gerak meliputi wirama, wiraga, wirasa, ekspresi dan sebagainya. Sedangkan ruang itu artinya memberikan ruang kepada penata tari untuk menjangkau, menggunakan komunikasi dan sebagainya. Anak-anak diberi ruang berekspresi sambil menari. Kemudian waktu, cepat, lambat, kemudian bergetar, memecah, mengumpul, kompak dan sebagainya semua. Ya, itu karakter-karakter dalam pertunjukan tari. Semua. Kemudian kesan keseluruhan atau unity, bagaimana seperti kita memutar lempengan pelangi di sekolah kalau pelajaran IPA di SMP, dicok berputar merah, hijau, kuning, biru, ungu itu jadi putih. Unity-nya putih, artinya kesan keseluruhannya putih. Nah, jadi yang terakhir, tahun ini tema daripada tari kreasi itu adalah pesta rakyat. Lalu kita sibuk mencari apa sih pesta rakyat. Artinya pesta yang melibatkan seluruh rakyat, banyak orang maksudnya. Ada dalam bidang budaya, ada istiadat, misalnya sedekah orong, kemudian turin berang, kemudian ponan kalau di Moyo Hilir itu dalam bidang adat istiadat dan tradisi. Ya, kemudian dalam bidang keagamaan, jangan dikira Idul Adha, Idul Fitri itu bukan pesta rakyat juga. Ya. Jadi misalnya sekarang pesta rakyat dalam hubungannya dengan religi, orang kemudian zikir saman misalnya dikembangkan dari zikir saman. Ratib, Pak. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, pesta rakyat dalam rangka ulang tahun kabupaten, proklamasi, ya ulang tahun daerah dan lain sebagainya. Itu juga pesta rakyat yang melibatkan orang banyak. Jadi misal Medpina tarian Pek Buah, oh itu berarti hubungannya dengan perayaan hari ulang tahun kabupaten. Nah, tetapi catatannya, kita harus melihat dari sisi remaja, pemula, anak SMP. So suruh lo pesowan tuh hanya tung merah pesowan tuh itu. Coba kita foto dia pesta ponan, saya dicepok-cepok lo betul pesowan kuponan. Tapi dari sisi anak-anak itu apa sih yang dikerjakan oleh anak, maka penata tari harus turun bertanya kepada masyarakat dan dilihat apa yang terjadi di tengah masyarakat kita. Ya. Jangan dipaksa untuk dibuat dia menjadi orang tua, karena nanti karakternya nggak ketemu, ya nggak ketemu. Ya, didandan cantik. Kebanyakan penari sekarang ini didandan cantik, bukan kesenian salon, maaf, ya. Bukan kesenian salon. Jadi tidak selamanya penari itu didandan cantik. Bagaimana kalau dia turin berang? Kan tidak mungkin kita masukkan salon, rambutnya disasak, diberi kembang goyang meriah. Ya gitu turin berang deh. Nah itu. Jadi banyak hal yang harus diteliti. Nah, saran saya kepada Kabit SMP juga Kabit SD, mungkin perlu kita lakukan dialog dengan Dewan Kesenian. Saya bersedia membantu. Nggak perlu dibayar Pak, saya cukup naik motor kemana tempatnya. Ya, kita berikan pembinaan. Masa orang Taliwang setiap tahun saya diundang sudah bertahun-tahun. Nanti Oktober Festival Tari Nusantara juknisnya dari sini. Saya kirim ke Taliwang. Ya. Kita ingin daerah kita ini maju juga, ya, walaupun dengan dana yang terbatas. Ya, kita tidak iri dengan kampung sebelah kita di sana. Mereka punya silpa banyak sekali, kemudian royalti Newmont itu 1,3 T. Ya, kita itu cuma 20 sekian M, jauh banget ya. Jadi tapi tidak
Dengan kemiskinan kita bisa menciptakan kesenian yang miskin. Ya, teater miskin kan ada dulu. Pak Hakim itu ahli teater miskin itu, sama mana sih ahli pantomim di Sumbawa ini. Nggak pernah punya modal, bawa anak-anak ke Manado. Udah punya modal, bawa anak-anak ke Jakarta. Ya, karena ulet. Ya. Jadi berapa tahun itu Sumbawa diwakili oleh Pak Madala Muiz. Ya, luar biasa. Saya kira itu pesan dari saya, mudah-mudahan ya. Siapapun yang menang, ya, jangan usah lempar runjonga ya. Nggak ada salahnya. Jadi nanti Pak Hakim, bolehlah kita ketemu untuk membenahi teman-teman kita yang juara ini nanti, yang khusus yang juara 1. Saya tertarik sekali untuk ada bagian-bagian yang sudah saya lihat selama 2 malam ini. Kalau mengenai pengumuman mau diserahkan malam ini, diumumkan malam ini atau kapanpun, tunggu SK Kepala Dinas yang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Kak Cek, makasih Kak Cek.